Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan kami, saya Rusmono Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, pemerintah Cina sepakat ikut mendukung program makan siang gratis atau sekarang disebut sebagai makan siang bergizi sebagai hasil dari kunjungan Presiden Prabowo ke Cina. Saya nggak tahu bagaimana kita harus menyebutnya. Apakah itu kabar baik atau kabar buruk? Apalagi kan ada gium dalam politik bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Eh, Pasti proyek pertama yang hendak dibuktikan oleh Pak Prabowo adalah janji untuk makan siang bergizi dan gratis itu. Nah, karena itu fokus pertemuan dengan pemerintah Cina juga dengan sendirinya mengajukan proposal tentang program itu tuh, dan mungkin berita baik bahwa telah disetujui itu. Tetapi kemudian orang mulai berpikir apakah persetujuan Cina untuk membantu makan siang bergizi itu formatnya seperti apa? Apakah dalam bentuk hutang atau dana hibah atau apapun namanya? Tetapi poin pertama adalah orang mulai menganggap bahwa memang ada keseriusan untuk memperhatikan gizi dari anak-anak kita demi mengejar pertumbuhan kualitas sumber daya manusia, dan proyeksi itu tentu yang mendorong Presiden Prabowo mengutamakan proyek makan siang bergizi ini, dan itu berapa mungkin 80 70 80 triliun yang diperlukan. Jadi deal bisnis ini dengan Cina tentu tidak gratisan itu karena angkanya sangat besar. Kita mungkin membayangkan bahwa aktivitas makan siang itu akan jadi kebutuhan dasar pemerintah Prabowo supaya legitimasi dia terhadap isu kerakyatan atau ide kerakyatan yang terus-menerus diucapkan Pak Prabowo dalam satu bulan ini bisa terlihat efeknya nanti. Dan mulai tahun depan pasti program ini harus berjalan. Nah, sekaligus kita mau coba memahami sebetulnya proyek makan siang ini menguntungkan siapa tuh. Tentu diperlukan semacam kalkulasi yang sifatnya kritis karena ini proyek besar dan menyangkut sebetulnya prinsip dasar untuk menghasilkan keluarga yang tidak punya rasa, disebut aja keluarga-keluarga yang akan dapat jatah makan siang gratis bergizi ini tidak punya keraguan lagi untuk membayangkan bahwa anak-anaknya akan punya prospek untuk jadi bonus demografi. Kan itu kondisi psikologi yang hendak diamankan oleh kebijakan makan siang gratis ini kan. Jadi sekali lagi ada dua poin di situ. Pertama adalah dengan menimbulkan harapan pada keluarga, maka tercipta semacam atau terwujudlah janji dari Presiden Prabowo untuk melindungi rakyat. Tetapi pada saat yang sama orang berpikir tentang sustainability dari program ini karena dia bersifat utang sebetulnya, dan tidak akan diproyeksikan untuk gagal. Jadi kalau kita hitung dari sekarang ya dana yang diperlukan itu sangat besar, dan makin lama makin banyak murid yang harus dipastikan dapat makan siang bergizi. Mungkin sekarang sekitar 20 juta murid, lalu bertambah lagi tahun depan bersamaan dengan kapasitas anggaran kita tuh. Tapi selalu ada semacam sinisme di publik sebetulnya bahwa ya kita berutang dari Cina, dan bagi Cina itu tidak ada makan siang gratis, kira-kira begitu kan. Pemeo di dalam politik adalah tidak mungkin ada makan siang gratis, apalagi makan siang gratis dalam bentuk real ini adalah jumlah uang yang besar tuh. Sementara kita mengerti bahwa Indonesia tahun depan kita tidak mungkin memprioritaskan IKN karena kebutuhan makan siang ini yang akan diutamakan. Nah, ini juga akan jadi semacam perselisihan politik, mana yang lebih penting, IKN atau makan siang bergizi. Soal bantuan dari Cina ini kan selama ini menjadi isu yang sensitif. Ini bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Terutama ini negara-negara miskin di kawasan Afrika dan Asia. Cina itu selama ini menggunakan instrumen utang itu untuk memperluas pengaruhnya di dunia yang disebut dengan debt trap atau jebakan utang.
Jadi sangat absurd kalau dengan semangat memberi makan siang bergizi untuk anak-anak Indonesia dan dalam jangka panjang kita terjebak utang Cina. Nah, yang nanti yang akan membayar ada anak-anak itu. Jaminan negara memang dipastikan oleh konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, artinya jangan sampai dari awal generasi kita itu kekurangan gizi. Lalu pelihara fakir miskin juga adalah perintah konstitusi supaya tidak ada orang yang tercecer karena jarak kelasnya yang jauh sekali itu. Jadi sebetulnya ini adalah prinsip pertama di dalam konstitusi kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Karena itu intervensi melalui program makan siang bergizi itu udah benar. Dan semua orang menganggap bahwa negara semacam Indonesia harusnya dari awal itu memprioritaskan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, baru soal-soal yang lain tuh. Tetapi kalau kita bandingkan misalnya, apakah makan siang gratis ini harus terus tergantung pada bantuan Cina tuh? Kalau diambil dari APBN mungkin dianggap bahwa yaitu artinya akan ada trade off dengan program-program lain yang sifatnya konsumtif juga tuh. Dan kemungkinan bahwa APBN memang tidak cukup sudah dihitung dari awal tuh. Jadi kalau memang APBN tidak cukup, tentu ada prioritas yang mesti dibatalkan, IKN misalnya, atau subsidi BBM misalnya. Jadi dilema itu memang ada. Nah kalau dilema itu dipecahkan melalui dukungan kapasitas keuangan dari Cina, ada pertanyaan yang selalu timbul di dalam benak masyarakat Indonesia. Apakah ini bukan semacam ketergantungan baru? Dan bagaimana kalau misalnya seluruh sistem APBN itu sudah selesai dan tinggal soal jumlah uang yang berapa 70 triliun itu datang dari Cina, lalu Cina kasih semacam persyaratan, kan itu yang selalu diduga buruk sebetulnya oleh masyarakat, dan dugaan itu harus betul-betul ada argumennya tuh. Dan argumen itu yang kemudian dicari pada negara-negara yang pernah berutang pada Cina, lalu tergantung secara politik dan secara ekonomi. Jadi kelihatannya memang agak rawan kalau makan siang itu didasarkan pada MOU dengan pemerintah asing. Harusnya memang itu dijaminkan oleh APBN, oleh anggaran negara, karena itu perintah konstitusi, yaitu tadi semua orang harus cukup makan supaya otaknya terpenuhi kebutuhan gizi manusia, supaya tidak ada orang yang karena kemiskinan tidak mampu bersekolah, oleh karena itu harus disediakan makan siang tuh. Dan sekali lagi memang ini tanggung jawab negara itu, dan keluarga tentu berupaya untuk berharap bahwa negara akan terus membiayai semakin banyak anak yang bersekolah. Artinya dari tahun ke tahun akan tumbuh kebutuhan yang makin lama makin banyak. Nah itu adalah beban dari ekonomi. Tapi memang itu dasarnya. Artinya di dalam APBN mesti ada trade off, ada infrastruktur mungkin harus dikendalikan, atau ambisi-ambisi untuk meneruskan proyek-proyek strategis nasional yang hari-hari ini jadi masalah juga harus dihentikan demi memenuhi kebutuhan dasar perintah konstitusi, yaitu kehidupan yang bermutu dari anak-anak didik kita. Di luar soal bantuan dari Cina, proyek makanan bergizi ini karena anggarannya sangat besar, ini juga rawan korupsi. Kita tahu korupsi itu sudah terjadi di semua lini. Jadi begitu ada proyek besar begini, ini mata para koruptor ini udah mulai melotot nih ya. Jadi nanti sangat ironis kalau bantuan dari Cina untuk makan siang bergizi, nantinya gizinya tidak tercukupi karena dikorupsi, dan kemudian dia tinggal membayar utangnya. Harus ada kepastian bahwa hak anak-anak ini supaya tidak sekedar lapar, tidak sekedar mengisi perut yang lapar, tapi mengisi perut supaya ada gizi, supaya ada kecukupan energi bagi anak-anak ini untuk bertumbuh. Tetapi pada saat yang sama kita masih menduga akan banyak korupsi di situ tuh. Karena indeks persepsi korupsi kita justru makin lama makin buruk, dan menganggap bahwa ini akan jadi bancakan oleh sebetulnya institusi-institusi yang bergerombol untuk meminta jatah penyaluran makan siang bergizi ini. Jadi sekali lagi, pastikan bahwa hak anak-anak itu tidak boleh terhalang atau mereka tidak bisa dipenuhi karena korupsi di dalam distribusi dari makan siang ini. Jadi kita mulai menduga bahwa
ya dalam keadaan ekonomi yang sulit, tentu ini juga adalah proyek yang menggiurkan. Dan kita tahu bahwa problem kita, korupsi itu tetap ada di semua sudut kebijakan tuh. Ini yang beralasan kenapa banyak pihak yang ingin memastikan bahwa Pak Prabowo harusnya dalilkan dulu bahwa tidak akan ada korupsi di bidang itu. Tentu Pak Prabowo udah ucapkan dalam bentuk banyak pidato, tetapi kita tahu bahwa praktek lapangan itu beda tuh. Nah karena itu sekaligus ide makan siang bergizi ini harus sejajar dengan ide untuk menghapus kekhawatiran publik bahwa makan siang ini dari mungkin 15.000 tiba-tiba tinggal jadi 4.000 rupiah. Begitu jadi lauk pauk yang sederhana di meja makan anak-anak ini kan. Ini yang mesti dipastikan supaya tidak ada korupsi di situ. Jadi dua hal, yang pertama tentu harus ada infrastruktur distribusi makan siang ini yang dijaminkan dari awal buat tidak akan ada korupsi di situ, karena itu sangat menghina manusia yang membutuhkan bantuan tapi kemudian justru dikorupsi. Jadi institusi-institusi yang korup ini juga atau justru yang harus dipastikan bersih lebih dahulu sebelum dia menjadi distributor atau penyelenggara makan siang bergizi ini. Jadi dua hal ada di depan kita. Pertama adalah kekhawatiran bahwa APBN kita tidak mampu untuk membiayai itu, maka kita pinjam dari Cina tuh. Dan sebetulnya memang kita detailnya belum kita lihat, tetapi kesan umum bahwa kita dahulukan itu demi relasi yang baik dengan Cina itu. Dan kita tahu bahwa Indonesia sedang ada dalam sorotan dunia atau sorotan masyarakat kritis internasional, terutama karena problem di Cina Selatan, yaitu joint statement yang menganggap bahwa Cina itu oleh Indonesia itu diizinkan untuk mengklaim nanti akan diselesaikan di meja perundingan. Padahal seharusnya dari awal tidak boleh ada klaim. Dan itu yang lagi jadi sorotan para pelaku hukum internasional, bahwa Cina akhirnya dapat langkah baru untuk mengklaim 9 atau 10 pulau atau 10 wilayah yang ada di Cina Selatan. Jadi sekali lagi orang mulai menduga apakah ini juga semacam tukar tambah dengan prinsip Indonesia di Cina Selatan yang melemah karena membutuhkan uang dari Cina untuk membiayai proyek-proyek yang sifatnya sosial dan kemakmuran, yaitu makan siang bergizi. Jadi kesempatan ini juga kita bikin perlu dikaji juga apakah ini semacam tukar tambah atau betul-betul kepentingan yang mendesak sehingga tidak ada urusannya dengan diplomasi di Cina Selatan. Soal makan siang bergizi ini sebagai kebijakan itu tidak ada perdebatan. Saya kira ya Bung Rocky, kita support penuh. Tapi itu cara membiayainya dengan bantuan atau pinjaman dari Cina, dan kedua nanti teknisnya yang kita tahu soal etika moral pejabat kita yang ini moral hazardnya luar biasa gitu ya. Ini pejabat-pejabat publik kita ini kan sangat korup ya. Karena itu memang ini program yang bagus, tapi jujur kita harus mengawasi dengan ketat dan ini sambil berharap-harap cemas lah begitu. Ya tentu kita berpikir baik bahwa memang kita butuh semacam kepastian bahwa kehidupan murid-murid sekolah itu tidak boleh dibebani lagi oleh urusan makan siang bergizi itu. Karena memang dalam negara seperti Indonesia yang mendalilkan Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat, kemanusiaan yang adil beradab, itu memang harus digratiskan tuh selama sekolah, bahkan sekolah sampai selesai kelas berapa, SMA misalnya, itu harus ada jaminan negara. Tetapi juga mesti dipastikan bahwa jaminan terhadap pemberantasan korupsi harus berjalan paralel. Karena selalu uang yang setiap hari beredar karena makan siang gratis itu juga jadi incaran dari kelompok-kelompok yang menginginkan atau mengintip potensi keuntungan dari satu butir nasi, dari 2 butir telur, dari sepenggal rendang misalnya. Kan ini masalah yang juga sangat kompleks karena ini menyangkut teknis penyaluran dan kepastian bahwa tubuh anak-anak kita itu lebih dahulu harus diutamakan ketimbang tubuh partai-partai yang isinya adalah tukar tambah keuntungan hanya demi kepastian tokoh-tokohnya itu ada dalam kekuasaan. Jadi selalu ada gejala yang hendak kita pastikan bahwa makan siang itu ada ide yang etis,
Artinya ada kepedulian etis dari negara. Nah, prinsip etis ini yang juga kita akan tagihkan di dalam pembuatan kebijakan tuh. Apakah partai-partai yang terlibat di dalam pembuatan kebijakan atau ada di sekitar kabinet itu, organ-organ partai ini misalnya menuntut semacam jatah untuk dapat program makan siang bergizi ini, kan itu juga tidak etis kalau penyelenggara itu mengambil keuntungan dari apa yang sebetulnya menjadi hak dari anak-anak kan. Jadi sebaiknya juga mulai dipikirkan bagaimana cara supaya betul-betul imparsial proyek makan siang bergizi ini, dan tidak boleh ada sedikit pun kesan bahwa proyek ini hanya akan dibagikan pada mereka yang berkumpul di sekitar kekuasaan. Itu juga yang membahayakan kehidupan demokrasi kita tuh. Jadi sambil kita menunggu detail itu, tetap kita mau mulai membaca warning bahwa semua hal yang sifatnya utang itu di belakangnya pasti ada tukar tambah tuh. Apalagi kalau makan siang gratis, ada giumnya, tidak ada makan siang gratis dalam semua hal, termasuk di dalam program makan siang gratis itu sendiri. Kira-kira itu paradoksnya. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.